Selamat malam semua. Selamat jumpa lagi dengan saya Nancy Dinar. Dan ini adalah IG Live Nobel Academy. Sambil menunggu teman-teman yang akan join ya. Iya. Saya tunggu sebentar. Iya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan sosial emosional anak gifted. Masih kita akan bahas seperti minggu lalu. Oke, dan khusus hari ini kita akan membahas tentang overexcitability di bidang sensual dan imajinasional. Dan sama seperti minggu lalu, saya sekarang akan ditemani oleh salah seorang parent anak gifted yang mungkin sudah banyak dikenal, yaitu Ibu Yeni Shanas. Kami akan berbincang-bincang mengenai dua area overexcitability ini, atau area overexcitabilitas di bidang sensual atau imajinasional. Dan Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, akan kami beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan lewat kolom chat kami, dan kami akan berusaha sebaik-baiknya untuk menjawab semua pertanyaan. Tetapi malam ini akan diprioritaskan untuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan topik kita pada malam ini. Oke, mungkin yang tidak hadir minggu lalu, sedikit summary aja apa yang sudah kami bahas minggu lalu, yaitu kami membahas dua area dari 5 area overexcitability, yaitu overexcitability di bidang intelektual dan psikomotor. Mungkin ada yang belum familiar dengan apa sih overexcitability itu. OI, atau kita singkat aja dengan OI ya. OI adalah term yang diperkenalkan oleh psikolog Polandia Kazimierz Dabrowski yang menggambarkan tentang karakteristik sosial emosional individual gifted. Mungkin kata sinonim dari OI ini adalah supersensitivitas atau intensitas yang tinggi. Nah, minggu lalu kita telah membahas dua area, yaitu psikomotor dan intelektual. Apa sih itu psikomotor? Psikomotor OI akan menyebabkan seseorang memiliki energi yang berlimpah-limpah, tidak bisa diam atau hiperaktif, senang bergerak, kalau berbicara sangat cepat, impulsif, workaholic, dan lain sebagainya. Anak-anak dengan OI di bidang psikomotor ini seringkali dimisdiagnosis sebagai ADHD. Sementara itu, OI di bidang intelektual, ini mungkin yang kita kenal sebagai orang jenius ya, menyebabkan seseorang senang belajar, mencari ilmu, berpikir analitik, kemudian senang dengan problem solving, tertarik dengan teori dan abstraksi. Mungkin mereka orang-orang yang senang filosofi, senang hal-hal yang menantang pikiran mereka, dan peka terhadap hal-hal moral dan injustice, selalu ingin mencari kebenaran. Nah, itu mungkin sedikit gambaran tentang apa yang sudah kami bahas minggu lalu. Yang belum, yang ingin lebih jauh mengetahui tentang itu, bisa ke IGTV dari Nobel Academy, IGTV Nobel Academy ya. Hari ini kita akan membahas dua OI lagi, yaitu bidang sensual dan imajinasional. Menarik sekali karena pertama, sensual. Apa itu OI sensual? OI sensual menyebabkan seseorang yang memiliki panca indera yang sangat tajam, memiliki apresiasi yang dalam pada hal-hal yang berbau estetik, yang seni ya. Panca indera mereka seringkali overstimulated dan dibanjiri dengan stimuli. Misalnya indera perasa membuat orang-orang yang OI di bidang indera perasa membuat mereka picky dalam hal makanan. Mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang punya anak yang nggak mau makan ini, nggak mau makan, sangat memilih ya, picky dalam makanan atau picky dalam hal berpakaian, tidak mau ada label, tidak mau ada bahan yang harus memakai bahan pakaian yang khusus gitu. Itu indera perasa. Indera pendengar membuat mereka peka dengan suara-suara. Kadang-kadang mereka komplain dengan parents yang karena suara terlalu keras atau suara terlalu mengganggu. Dan di saat yang bersamaan mereka senang mendengarkan musik-musik yang indah.
Nah, gimana dengan indera peraba dan pelihat? OI di bidang indera peraba, pelihat membuat mereka bisa merasakan atau bahkan bisa melihat dunia yang berbeda. Sering kita sebut dengan memiliki indera keenam. Indera keenam, barangkali orang yang kita sebut memiliki indera keenam memiliki over excitability di bidang sensual ini. Oke, yang selain sensual, imaginational, apa itu? Imaginational yaitu memberikan kapasitas seseorang untuk memvisualisasikan event. Dari kepalanya ia memvisualisasikan event, bermain dengan fantasi, sangat inventif dalam hal-hal kreativitas yang dramatik, artistik, poetik, sering tenggelam dalam dunia hayalan, sering menghayal gitu ya, daydream. Mungkin di kelas sering tegur guru karena banyak menghayal, yang kadang hayalannya lebih nyata dari dunia nyata. Pada anak-anak mereka bisa menciptakan imaginary friend atau imaginary world yang mereka ciptakan sebagai tempat untuk escape, terutama jika dunia nyata mereka membosankan atau traumatik ya. Jadi OI sensual imaginational, kalau Bapak, Ibu sekalian, adik-adik sekalian punya pertanyaan yang berhubungan dengan topik ini, silakan. Saya akan invite teman saya dulu, Bu Yeni. Oke. Mungkin belum ada ya? Belum. Bu Yeni belum ada? Oke, sambil menunggu Bu Yeni, mungkin ada pertanyaan dari pemirsa sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik tentang overexcitability di bidang sensual imaginational, atau mungkin yang minggu lalu masih penasaran dengan psikomotor dan intelektual, silakan bertanya. Oke. Apa ada pertanyaan? Mungkin ada sesuatu yang menarik ya. Ini program enrichment di Nobel School apa saja, Bu? Ya, mungkin ini pertanyaan yang di luar dari topik ini, tetapi saya ingin menjawab sedikit bahwa di Nobel kami ada program-program enrichment untuk creative writing, untuk STEM, untuk matematik, ya itu yang mungkin yang ada sekarang ya. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, Ibu bagaimana caranya mengatasi anak gifted dengan memilih dalam hal makanan? Ya, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah assessment ya. Selalu assessment. Apakah pikinya ini karena overexcitability atau karena ia memiliki masalah di dalam sensori? Jadi ada juga anak-anak yang memiliki sensory disorder sehingga picky ya di dalam hal makanan. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, saya rasa baiknya ibu untuk mencari tahu apa penyebabnya gitu ya. Kalau sensitivitas perasa, ini mirip ya, lidah, picky eater, bagaimana cara mengatasinya? Dari semua overexcitability, karena seseorang yang memiliki overexcitability bahwa mereka memiliki satu indera yang sangat tajam dan sangat intens. Hal yang perlu dilakukan adalah pertama-tama yaitu self regulasi. Ada hal-hal yang harus kita sesuaikan dengan keadaan ya. Kita tidak kemudian ini merupakan a blessing in disguise. Perasaan yang sama yang membuat seseorang merasa terganggu, itu juga adalah perasaan yang sama yang membuat mereka bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa. Kita kenal sebagai orang, misalnya ya, saya siapa yang kenal Michael Jackson?
Siapa yang tidak kenal? Mungkin ini pertanyaan lebih tepat. Siapa yang tidak kenal Michael Jackson? Nah, saya rasa semua kenal, bahkan anak-anak muda sekarang yang mungkin tidak pernah melihat Michael Jackson hidup, mereka senang dengan lagu-lagunya gitu ya. Apalagi cari di YouTube. Dan ini tahun 2008 Michael Jackson meninggal. Saya tidak pernah menjadi fansnya sebelumnya. Tetapi ketika berita meninggalnya ini memenuhi media massa dan waktu itu sangat ramai dibicarakan. Kemudian saya mulai research tentang kehidupannya ini ya. Dan saya mulai dengar lagu-lagunya, dan lagu-lagunya itu luar biasa, membuat kita itu bisa tenggelam dengan keindahan lagu-lagu, bahkan tenggelam ikut bisa menyanyi, ikut bisa menari. Nah, untuk bisa menciptakan karya seni yang seperti itu membutuhkan suatu estetik atau overexcitability yang sangat tinggi, tetapi juga overexcitability yang sama yang ia miliki ini juga akan membawa seseorang pada misalnya satu lembah hal yang sangat tidak mengenakan ya. Jadi seringkali orang dengan over excitability ini orang dikatakan manic disorder. Jadi ada perasaan yang meluap-luap, tapi kemudian ada perasaan yang sangat sedih, kemudian perasaan terpuruk, perasaan. Nah, ini terdapat pada orang-orang yang memiliki over excitability. Oke. Saya coba undang teman saya. Oke. Bu Yeni ya. Iya. Oke, sambil kita tunggu rekan saya akan menjawab lagi. Ya, oke Bu Yeni, selamat malam, selamat join. Akhirnya bisa juga ya. Oke, Bu Yeni, tadi kita sudah berbicara, tadi saya sudah menjelaskan tentang overexcitability di bidang sensual dan imajinasional. Nah, saya ingin bertanya nih, saya tahu bahwa Bu Yeni punya pengalaman yang luar biasa tentang dua overexcitability. Bisa ceritakan sedikit nggak, Bu? Ya, malam Bu Nancy. Iya, selamat malam. Iya, pemirsa semuanya gitu ya. Atau guys gitu Bu, sekarang atau temanya hi guys. Oh iya. Hai guys, ya terutama yang saya lihat dari anak saya gitu ya. Memang anak-anak dengan over excitability pada sensorik ataupun imajinasinya memang nampak berbeda gitu ya. Anak-anak dengan kayak imajinasinya sering tenggelam dalam imajinasinya. Kemudian dari situ mulai muncul ide-ide yang mungkin terlihat orang tidak rasional, tapi atau ide-ide yang original gitu ya. Original, kadang out of the box dan sebagainya gitu. Iya. Nah, memang seperti itu. Akhirnya muncul ide-ide yang luar biasa yang ya perlu penyaluran lah gitu. Betul. Pendampingan dan penyaluran. Betul. Tetapi dengan waktu yang sama mereka juga sering tersiksa gitu ya, Bu ya. Dengan amat sangat. Iya. Makanya orang tua juga harus waspada, harus ya memperhatikan lah gitu, memperhatikan gitu. Betul. Itu dialami oleh anak-anak saya. Jadi double sword gitu ya, kayak pedang bermata dua, yang satu side bisa membuat ia punya apresiasi yang tinggi terhadap hal-hal seni atau bisa menciptakan karya-karya yang luar biasa, tetapi juga di sisi lain ada perasaan tersiksa gitu ya. Nah, ada yang menarik nih, terlalu dalam. Bu Yeni, dalam hal sensual ini berarti panca inderanya yang sangat tajam ya. Seringkali karena panca indera ini yang sangat tajam membuat anak-anak ini bisa mendengar atau melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat.
Nah, dulu tuh saya berpikir bahwa hal-hal ini ada berhubungan dengan hal-hal yang superstitious atau hal-hal yang tidak ada di dunia ini, Goib, dunia lain ya. Tetapi setelah gaib saya gitu ya. research dan pelajari tentang overexcitability, mungkin saja karena sensorinya yang terlalu tajam membuat mereka berada di Betul. level atau dimensi yang berbeda. Sehingga bisa Iya. melihat, Bu Yani punya pengalaman nggak? Atau Bapak, Ibu, adik-adik sekalian punya pengalaman nggak bisa istilahnya melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain lah gitu. Gimana Bu Yeni? Ya, saya kasih contoh anak saya aja ya, yang karena saya turut mengalami gitu ya. Ketika dia kenyang dibully di sekolah, dia curhat ke saya gitu kan, Bu, mereka nggak tahu ya kalau nanti akan banyak reporter datang ke sekolah dan ke rumah ini. Saya kan kaget Bu Nancy, saat itu Iya. dia bukan siapa-siapa, belum menghasilkan apa-apa gitu. Satu gitu. Berikutnya ini ketika ini seperti tahayul gitu ya, seperti Betul, gaib. betul. Jadi Hal-hal sebetulnya sih relevan gitu dengan apa yang dia pikir dan dia lihat. Jadi saat pertama kali mengajak kami mengajak dia ya. ke tempat kos kakaknya, untuk pertama kali di luar kota gitu. Di pintu gerbang dia nggak mau masuk, dia rewel sekali, hampir nangis gitu. Dia bilang, jangan ke sini, mbak, kakakku jangan tinggal di sini, karena itu adalah kuburan. Iya. Itu adalah kuburan. Aduh Bu Nancy, ya disitulah saya, aduh ini anak, itu kan Merinding mengganggu, saya, nanti kan Bu ya. mengganggu, iya, mengganggu Iya, kakaknya nanti gitu betul-betul. kan, maksud saya gitu. Ya nanti bisa terganggu kakaknya gitu. Iya. Dan waktu itu saya belum tahu apa-apa. Suatu saat saya bertemu, ada yang mengontak saya gitu, seorang psikolog dari kota tersebut, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Saya tidak mengobrol tentang kuburan. Tiba-tiba, Bu Putrinya tinggal kos di mana? Di Anu, dia bilang. Oh itu kan bekas kuburan. Ya. Ternyata benar ya, Bu ya. Gimana? Betul, ya itu Betul. kan. Iya. Ya, Ini juga berbicara mengenai seperti itu. intuisi ya, intuisi yang sangat tinggi. Ya. Misalnya kalau saya sendiri mungkin ada sedikit ya overexcitability di bidang sensual, karena misalnya ketika masuk ke dalam satu ruangan dan ada atmosfer yang berbeda, bisa merasakan ini something wrong, walaupun sebenarnya tidak bisa menjelaskan apa itu ya. Iya. Dan ini, nah ini seringkali jikalau misalnya kita memperdalam istilahnya indera ini dipertajam dan orang-orang bisa merasakan, itu merupakan sesuatu yang buat saya sendiri menyiksa, karena we know something that people nggak tahu gitu. Kita tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu gitu ya. Dan ini membuat kita merasa ini ya, apalagi kalau sesuatu itu adalah suatu intuisi yang buruk gitu, sesuatu hal yang buruk, membuat kita rasanya gimana gitu ya, gitu. Dan ini juga mungkin di anak-anak ada ya Bu ya. Bu Yani punya pengalaman nggak, atau dari Bapak Ibu sekalian ada pengalaman nggak? Ya silakan. Oke. Oh, ya. kalau saya? Ya boleh Bu. Saya bisa ya. Putra saya saat itu, dia kalau melihat seseorang dia bisa membaca gitu. Orang ini baik atau nggak baik gitu. Iya, itu. Dan itu yang saya ngeri kalau ajak dia kemana-mana atau bertemu dengan seseorang. Saya ini sekali gitu. Iya. Takut keceplosan gitu. Tapi untung dia bicaranya di belakang. Itu usia 4 tahun sudah. Bahkan menceramahi saya, Bu Nancy. Menceramahi. Kok dia tahu dari mana? Saya pikir saat itu saya anggapnya, waduh ini anak jangan sampai mengarah ke inilah, ke yang tidak baik, misalnya kurang ajar, untuk nantinya gitu. Jadi saya takut ke arah situ. Dulu saya nggak begitu paham. Saya juga cenderung ya pakai logika orangnya kan, cenderung ke situ gitu. Kalau Bu Yani sendiri ada nggak? Salah. Biasanya ini kan masalah gifted ini adalah adalah soal genetik juga ya. Kadang-kadang orang tua juga menurunkan overexcitability ke anak-anaknya gitu. Kalau Ibu sendiri ada pengalaman nggak seperti
terutama hal yang sensual gitu ya. Iya, sensual. Oke, yang imajinasi aja ya. Mm-mm. Saat kecil saya kan anak paling kecil, saya cenderung orangnya apa? Ke dalam gitu, introvert ya. Introvert. Introvert ya. Saya lebih banyak ini sendiri gitu. Jadi dari kecil saya nggak ada yang ngajarin, saya sudah bisa baca. Kemudian saya baca itu bukunya H.C. Andersen yang Mm-mm. kisah tentang Nah, sama tuh Bu. apa, gadis penjual korek api, Ya, Bu betul Nancy. betul. Masih. Sampai detik ini, ya, sampai detik ini kesedihan saya masih Iya. itu. Karena imajinasi ketika baca itu saya anggap dia adalah sahabat saya yang sedang menderita gitu hingga mati membeku, Iya. sementara orang lain sedang berpesta dengan keluarganya. Sampai saat ini saya masih merasa sakit. Nah, tapi dari situ hingga muncul ini ide saya untuk menulis puisi. Itu saat saya belum sekolah, Bu Nancy. Puisinya masih saya ingat sampai detik ini gitu, masih saya simpan. Jadi itu kaitannya antara overexcitability pada imajinasi, kemudian menumbuhkan ide-ide dan sebagainya. Iya. Jadi ya disitulah mungkin apa namanya? Ya apa? Saya kok susah Berarti bicara ya. jadi itu menurun Bu. Jadi adalah sesuatu yang saya tahu anak Bu Yeni sekarang adalah bekerja di bidang perfilman ya Bu ya. Jadi ya, seorang ya. visual artist misalnya ya gitu. Ya, Dan ini ya, juga ya. adalah sesuatu yang berhubungan dengan imaginational. Saya ingat dulu waktu anak-anak saya masih kecil, waktu itu kami tinggal di South Korea, di Seoul. Di sana tuh kalau musim dingin Bu, sangat dingin gitu, kita nggak bisa bermain di luar gitu. Dan anak-anak ini merengek-rengek, minta main. Saya gimana caranya anak-anak ini? Saya bilang, oke, nanti kalau sudah cuacanya sudah hangat. Tapi besok lagi mereka minta, mami mau main di luar. Nanti kalau sudah hangat tiap hari direngek. Kalau di sana kan musim dinginnya itu lumayan panjang Bu ya. Bisa 3 bulan, 4 bulan kita tidak bisa main di luar. Dan ketika mereka merengek-rengek, suatu saat saya bilang gini aja, kita nggak bisa keluar, tetapi kita bisa menciptakan dunia imajinasi kita tentang alam. Ayo, saya ajak mereka di bawah selimut. Kemudian saya jawab, oke, sekarang kita ada di satu space shuttle, kita akan pergi ke satu dunia yang berbeda. Dan di situ kami mulai bermain fantasi dan mereka menciptakan dunia, bahkan menciptakan nama-nama yang aneh, yang menciptakan cerita gitu di dalam situ. Sampai saya kewalahan kok anak-anak bisa muncul dengan imajinasi yang seperti luar biasa seperti ini gitu ya. Dan tapi itu mungkin hal yang bagusnya Bu. Hal yang bagus. Ada juga hal-hal yang lain yang saya alami dengan orang-orang yang orang-orang akan memilih dunia imajinasi mereka ketika mereka mengalami dua hal. Pertama, mereka bosen seperti anak-anak tadi, atau mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, misalnya hal-hal yang traumatik, atau hal-hal yang misalnya keluarga yang tidak menyenangkan, tidak harmonis, dysfunction, sehingga mereka menciptakan dunia mereka sendiri. Dan ini juga terdapat. Mungkin ada yang pernah dengar sampai anak-anak bisa menciptakan pribadi sehingga multiple kepribadian ya, merupakan multiple kepribadian. Ini adalah salah satu defense mekanisme mereka untuk menghindari apa namanya hal-hal yang traumatik dengan menciptakan kepribadian lain. Kalau dulu saya pernah baca buku tentang Sibyl. Saya rasa di Indonesia sangat terkenal ya, punya 16 kepribadian, dan orang-orang yang memiliki multiple kepribadian begini ternyata adalah orang-orang yang sangat imajinatif. Kalau ada yang baca Sibyl, dia adalah seorang yang sangat ini dengan hal-hal seni ya. Dan ini mungkin salah satu mengapa mereka bisa bertahan di hal-hal yang traumatik dengan menciptakan dunia imajinari mereka gitu Bu. Iya ya. Saya mau lihat kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan ini. Oke, tapi
kita lihat dulu. Bun, bagaimana memberi pemahaman kepada guru kalau penanganan untuk anak gifted berbeda, Bu? Bu Yani bisa jawab. Mungkin lebih pengalaman dari saya lebih dulu. Gimana ya kalau misalnya guru tidak bisa menangani anak kita dengan baik gitu, gimana, Bu? Yang saya lakukan dulu, pertama kita meningkatkan wawasan tentang regulasi, kemudian wawasan tentang anak gifted sendiri dan sebagainya. Ya, kemudian kita mengadvokasi ke sekolah. Iya. Ya, mungkin tidak langsung mereka bisa paham ya. Kadang kita mengalami bukan penolakan, penyangkalan atau penolakan. Tapi nggak apa-apa. Dan jangan lupa kita tunjukkan juga, karena para pendidik, maaf saja, mengira bahwa seorang anak gifted itu adalah dari kecil sudah menyandang banyak penghargaan. Harusnya gitu, ya, achiever gitu ya, Bu ya. Iya, penghargaan atau nilai-nilai yang luar biasa gitu. Nah, yaitu kita kasih advokasi, kita kasih edukasi bahwa ya dengan halus ya, karena saya pernah memberikan ini seperti ini gitu, petunjuk seperti ini pada seorang ibu, akhirnya saya menjadi bumerang gitu. Betul. Beliau menyalahkan saya karena oleh pihak sekolahnya konon beliau malah dibully gitu. Ya, saya juga mengalami itu, tapi jangan putus asa, sabar gitu ya. Nggak apa-apa, kita merunduk aja, pelan-pelan, tapi insya Allah gitu ya, akan ada itunya. Betul. Feedback yang baik ya. Iya. Mungkin zaman Bu Yeni itu lebih sulit ya, karena belum banyak masyarakat, belum banyak tenaga pengajar kita yang mengerti tentang giftedness. Tetapi sekarang pelan-pelan ya Bu ya. Mungkin dari Bu Yeni dan teman-teman, Bu Julia juga dan para advocate di bidang gifted ini yang sudah bekerja lebih dahulu dari kami untuk memberikan pengertian edukasi kepada guru dan juga kepada orang tua yang lain bahwa anak gifted ini adalah anugerah loh. Ini adalah modal besar untuk bangsa kita. Mereka adalah calon-calon penemu, mereka adalah calon-calon pengusaha, pemimpin di masa depan. Jangan dianggap mereka sebagai seseorang yang pengganggu, nakal gitu, yang menjadi beban bagi orang tua. Dan saya rasa sekarang sudah semakin banyak pendidikan kepada parents dan juga kepada guru. Dan satu hal yang saya temukan dengan sesama rekan-rekan orang tua, kalau Bu Yani tahu di tempat kami di Nobel itu sering ngumpul ya, parents ngumpul, dan saya perhatikan bahwa yang lebih butuh untuk butuh untuk coping adalah parents daripada anak gitu ya, karena parentsnya, kalau anak it's okay ya selama mereka happy, tetapi seringkali yang stres atau frustasi adalah para orang tua karena merasa bahwa anaknya berbeda, anaknya di luar norma, anaknya tidak sama dengan anak-anak yang lain, apalagi kalau misalnya gifted yang underachieve, yang tidak memiliki achievement. Nah ini lebih frustasi lagi gitu ya, buat orang tua untuk melihat kok anak ini kayak pintar, tapi stigma seperti itu yang membuat orang tua merasa terpukul. Terus terang saya pernah waktu mendaftarkan anak saya di satu sekolah, kemudian mereka bilang begini kepada saya ya, gimana kalau anak ini direkomendasikan untuk didaftarkan di salah satu sekolah SLB, salah satu sekolah dengan anak-anak yang memang kebutuhan khusus, maaf ya, maksudnya kebutuhan khusus dengan gangguan perkembangan yang saya maksudkan. Sementara anak saya tidak memiliki gangguan perkembangan sama sekali. Dia justru memiliki IQ yang sangat tinggi. Waktu itu Bu, saya sangat terpukul ya, sangat terpukul dengan perasaan seperti ini. Waduh, karena saya juga adalah seorang edukator dan guru, kok ada guru yang ngomong begini ya? Kok misalnya merasa, wah ini adalah PR nih bagi kita untuk bisa mengedukasi, untuk bisa istilahnya untuk mengadvocate tentang giftedness ini ya. Dan itu juga mungkin yang menjadi salah satu
bensin buat saya, bahan bakar buat saya untuk sampai saat ini dengan bantuan Bu Yeni dan teman-teman yang lain untuk mengadvokasi parents, untuk mengadvokasi tenaga pendidik, termasuk juga mengadvokasi tenaga-tenaga profesional, psikolog lain-lain bahwa ini loh, kita ini sebenarnya punya diamond in the rough. Kita ini punya anak-anak yang sangat-sangat berharga yang perlu kita didik, kita bina untuk bisa menjadi, kalau perlu di Indonesia ini ada penemu, ada penerima Nobel, Bu. Itu Ya, itu. mimpi saya ya. Betul. Iya, betul. Iya, oke. Saya baca ini ada pertanyaan bagus nih Bu. Kalau saya menceritakan ke guru anak saya mengenai anak saya kok kayaknya jadi bragging ya gitu ya. Padahal mau nanya, saya setuju dengan ini. Kadang-kadang ini kita kalau mau ngomong, jangankan ke guru yang lain, mau ngomong anak saya itu malu-malu bilang gifted, seakan-akan itu sesuatu yang membuat kita malu, bahwa karena ada stigma bahwa misalnya kita itu membanggakan, padahal sebenarnya enggak ya Bu Yeni. Bu Yeni juga tahu bahwa memiliki anak dengan kemampuan yang luar biasa seperti ini tidak selalu mengenakan ya Bu ya. Mungkin Bu Yeni punya pengalaman yang bisa dibagikan. Iya. Sisi tidak mengenakannya Bu. Kalau ya. Betul. Bahkan saya mendapat sindiran-sindiran seperti, maaf ya, saya dulu mulai mempublikasikan, sebelum menulis buku saya sudah mempublikasikan gitu di media sosial tentang kondisi anak saya gitu. Bahkan ada itu selentingan-selentingan, apaan sih kok membanggakan, mending kalau punya piala atau apa, kayaknya nggak ada deh gitu. Ada banyak sekali deh. Kemudian saya mau curhat juga sulit sekali, bahkan kepada teman dekat sendiri, karena mereka nggak merasakan gitu. Nggak mengerti juga ya Bu ya? Iya, nggak mengerti, dan ketika saya jelaskan kadang seperti dianggap lebay gitu kan. Iya. Lebay amat sih kamu gitu. Anak gue tuh gini, lancar-lancar aja. Kamu terlalu ini. Seperti saya tuh gagal mendidik. Betul, gitu. Betul. Itu sebabnya kita butuh parent support ya. Saya rasa juga Ibu Yeni telah mendirikan Indonesia Peduli Anak Gifted, di mana para parents menjadi satu komunitas buat parents saling membagikan pengalaman mereka. Dan ini buat yang ingin bergabung, silakan bergabung di Facebook ya, Indonesia Peduli Anak Gifted ya Bu Yeni ya. Oke, ada pertanyaan ini dari Mbak Rini. Anak gifted punya banyak minat, juga moody, apakah itu benar? Bagaimana menentukan mana minat dia yang paling dalam? Pertama, ini ada dua pertanyaan ya, banyak minat dan moody. Benar, banyak minat karena mereka punya banyak kemampuan ya, punya banyak bisa melakukan banyak hal. Dan moody itu juga bisa jadi. Minggu depan kita tidak ada IG live, tetapi karena ada open house bersama dengan Bu Julia Fantil ya, Bu Yeni, hari Sabtu. Jadi minggu depan, 2 minggu lagi kita akan membahas tentang overexcitability di bidang emosional. Mungkin ini akan menjawab mengapa anak-anak memiliki perasaan yang moody, bahkan seringkali disalahartikan sebagai bipolar ya, manic disorder, karena perasaan yang mereka yang naik turun, kemudian kadang-kadang go to extreme gitu. Kita akan bahas di nanti 2 minggu lagi. Oke, saya lihat pertanyaan lain. Kalau ada, oke, Bu, ini sudah tadi ya. Saya juga punya pengalaman yang sama, disarankan ke SLB. Miris, iya, kita Sabtu, welcome to the board. Saya mengalami sama. Disarankan ke SLB, tetapi sekarang ini menjadi satu cambuk ya, ibu-ibu, bapak-bapak, yang buat kita untuk bisa mendidik anak kita supaya kita membuktikan, loh ini kalian salah mengerti bahwa anak-anak ini jikalau diberikan lingkungan yang benar dengan jenis pendidikan yang benar, mereka itu akan bercahaya seperti bintang kejora gitu. Oke, Bu, setelah ikut sharing sebelumnya dan sekarang anak saya sesuai dengan banyak ciri-ciri anak gifted. Namun setelah kami konsultasikan dengan dokter tumbuh kembang, didiagnosa anak saya memiliki ODD
karena ada neurologi. Ibu Meliana ya, Mbak Meli ya, Mbak Meli, iya, kemungkinan itu ada aja. Jadi oleh sebab itu kita perlu ke profesional yang mengerti tentang anak gifted, baik itu dokter atau psikolog, psikiater, perlu mereka yang udah tahu ya, supaya tidak terjadi salah misdiagnosis. Tetapi juga kita harus catat bahwa bisa jadi anak gifted memiliki gangguan perkembangan juga ya Bu ya, yang kita sebut, yang kita Ya, kenal dengan twice eksepsional. Mereka punya comorbid, giftedness, ya. anak gifted yang ADHD juga ada, anak gifted yang memiliki autisme juga ada, anak gifted yang memiliki gangguan neurologi juga ada gitu. Tetapi ada juga anak gifted yang pure gitu, dan over excitability aja, yang sering dimisdiagnosis sebagai memiliki gangguan gitu. Ini oleh sebab itu kita perlu investigasi. Bagaimana menurut Bu Yeni? Ya, betul. Ya, orang tua juga harus kritis. Ketika anak kita mendapatkan penanganan yang Uh-uh. Uh-uh. nggak semestinya, kita juga harus mencari informasi. Betul. Saya rasa Saya ya, parents know beberapa better kali ya Bu saya, ya. iya, harus. Parents know better, misalnya kalau ada diagnosis yang tidak tidak sesuai Sesuai. dengan ini, yang tidak sesuai dengan pengamatan kita, cari tahu gitu ya. Mungkin aja mereka salah Iya. gitu ya. Iya. Coba misalnya Betul. Bu Yeni Iya. dulu ya, kalau misalnya dulu didiagnosis anaknya memiliki kelainan, atau saya misalnya memiliki kebutuhan khusus atau kelainan, dan kita menerima aja itu, mungkin tidak pernah ada Nobel Academy, tidak pernah ada sekolah yang khusus untuk mendidik anak-anak gifted gitu ya. Betul. Iya. Ini ada Orang pertanyaan tua harus lagi, Bu. memberdayakan diri. Ya. Anak saya kalau disuruh bikin video sesuai contoh, dia mau melakukannya, tapi stres banget dan putus asa. Maksud Mbak Nurlela mungkin dia pengen melakukan dengan cara Pak Bu Yeni punya pengalaman nih. Bu Yeni gimana nih? Ya, Ada berikan anak suruh bikin video dicontoh, stres, maunya mungkin bikin dengan cara sendiri, gimana? Anak itu cenderung sulit diatur. Dia motivasi internalnya kuat sekali. Jadi biarkan mereka bebas berkarya gitu. Kita dampingi saja gitu, lihat hasilnya. Kadang kita nggak perlu kritik. Justru originalitas itu terlihat saat dia diberi kebebasan. Ya, para maestro kan seperti itu. Justru kreativitas begitu ya Bu ya. Kreativitas adalah melakukan di luar, karya out of original. the box, betul. Iya. Kalau lihat ada karya seorang arsitek perempuan dari Irak, Zaha Hadid. Lihat aja, lihat karyanya. Pasti akan dianggap orang nggak normal gitu. Luar biasa dan monumental sampai detik ini gitu. Iya, beliau betul. Diakui dunia gitu. Biarkan anak-anak ini bebas, karena imajinasi itu bebas melintas batas apapun gitu. Ya, iya. Gitu aja pesan saya. Itu yang saya lakukan gitu. Iya, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Sylvia. Apakah anak gifted itu difficult child, Bu? Bu Yeni bisa jawab? Apakah anak gifted itu anak yang sulit? Sulit, pokoknya nano-nano lah. Ada sulitnya, ada lucunya, penuh kasih sayang, ekspresif. Mereka ekspresif. Kalau sayang gitu. Sampai setua ini, sampai sebesar anak saya gitu kan, sudah dewasa, masih tetap suka nyiumin, meluk-meluk, sayang. Ya, tapi ketika emosinya bagaimana gitu ya, saya juga harus memaklumi gitu. Saya senang tadi nano ya. Masih ada nggak nano itu, Bu? Jangan-jangan udah nggak ada, pada nggak ngerti lagi nih yang apa orang tua milenial. Nano itu apa? Iya. Pokoknya aneka rasa gitu, aneka rasa ya. Aneka rasa gitu. Iya. Ada ulahnya, menjengkelkan gitu. Jadi dulu itu ada permen nano, jadi karena saking ini ya banyak rasanya gitu, jadi Iya. Oke. Ini dari Mbak Mayang Sari. Anak saya umur 6 tahun, didiagnosa disleksia dan gifted. Saat ini belum bisa membaca, namun memiliki keterkaitan pada banyak hal. Dia ingin mencoba semua
bahkan mampu belajar. Jadi kalau ada gifted kemudian disleksia, kita sebut twice eksepsional ya Bu ya. Jadi giftednya eksepsional, disleksianya apa namanya juga eksepsional, 2 kali spesial. Kalau gifted aja cuma sekali, tetapi kalau ada disleksianya kita dikasih anugerah Tuhan 2 kali, double gitu ya. Disleksia apakah itu mungkin tidak bisa membaca baru umur 6 tahun. Anak saya belajar membaca 7 tahun Bu. Tapi sekarang tidak ada tanda bahwa dia pernah telat membaca. Nggak ada masalah. Kalau anak gifted, they will catch up later. Walaupun mereka, ini yang sering membuat orang-orang tua cemas karena perkembangan yang tidak sesuai dengan milestone. Yang kita kenal dengan asinkroni ya Bu Yeni ya. Kadang-kadang mereka ada perkembangan, ada area yang berkembangnya cepat, yang lainnya ketinggalan gitu ya. Nanti setelah ini selesai, yang lain gitu ya. Jadi asinkroni tidak sama, tidak sesuai dengan tidak sama dengan anak-anak lain yang berkembang secara sekuensial atau tahap demi tahap, tapi anak-anak gifted ini berkembang secara ada lompatan-lompatan dalam area mereka. Kalau misalnya 6 tahun belum bisa membaca, nggak apa-apa, mungkin nanti 7 tahun atau bahkan 8 tahun gitu ya. Percaya aja. Yang penting Mbak Mayang memberikan stimuli, memberikan exposure dengan buku, membacakan buku atau hal-hal seperti itu. Nanti suatu saat dia akan bisa sendiri gitu ya. Ini cenderung suka melawan. Mbak Silvi, mungkin anak-anak saya lihat minggu lalu kita udah bahas juga ya, anak-anak gifted yang suka melawan, suka argue gitu ya. Dan mungkin di dalam budaya kita sebagai orang Asia, bahwa parents atau guru all right, selalu benar gitu kan. Sementara anak-anak ini memiliki pikiran yang kritis, sehingga mereka argue kalau ada hal-hal yang mereka anggap tidak sesuai, atau mereka memiliki kebenaran yang mereka persepsi kebenaran versi mereka, sehingga mereka cenderung suka melawan. Bu Yani punya pendapat lain? Betul, saya merasakannya. Bahkan sejak kecil, kalau anak saya, ya memang disitulah dinamikanya gitu. Kita nikmati saja anak-anak yang kritis ini kan mengajak kita juga untuk cerdas ya, untuk menambah wawasan terus gitu. Dan open minded juga nikmati ya Bu saja. Ya, menerima kritis ya. Betul, itu yang saya alami. Jadi orang tua juga harus open minded, harus menerima kalau misalnya anaknya lebih pinter atau lebih tahu, jangan merasa terancam atau terintimidasi ya Bu ya. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Ria ya nih. Bu, bagaimana menentukan anak gifted? Stepnya harus dengan tes IQ atau bagaimana? Gimana Bu Yani? Harus dengan IQ atau? Harus baca buku Bu Julia nih. Promosi. Bisa dilihat dari pola alamiah tumbuh kembangnya. Kadang tes IQ juga meleset ya. Betul. Ketika anak belum belum kooperatif gitu kan. Betul. Belum paham tentang tujuan tes dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat aja, kalau anak masih balita, masih kecil gitu, belum bisa dites IQ, dilihat aja pola alamiah tumbuh kembangnya. Pola kembang ya, ada karakteristik tertentu. Jadi ada anak-anak yang ke center kami tes IQ Bu rendah, tapi anaknya sangat cerdas gitu. Nah, sangat cerdas ya karena ya mungkin dia nggak mau gitu bisa dilihat dari produk. Bener. Bisa dilihat dari produk pikirannya. Betul. Gitu kan. Dari gambarannya aja kita sudah bisa melihat. Biasanya gambarnya 3 dimensi dan cenderung kreatif gambarnya gitu. Imajinatif lah. Ekspresif dan sebagainya. Iya. Bisa dilihat dari situ juga. Dari cara dia berbicara. Dari cara berargumen terlihat kan. Betul. Kalau dia berargumen. Iya, jadi ada karakteristik yang bisa kita jadikan acuan bahwa anak ini gifted atau tidak. Tes IQ mengetes giftedness di bidang intelektual ya, dalam kecepatan berpikir ya. Tetapi misalnya jikalau anaknya gifted di bidang olahraga,
tidak bisa diukur dengan tes IQ. Di bidang seni tidak bisa juga diukur dengan, di bidang bahkan dengan kemampuan menulis tidak bisa diukur dengan tes IQ. Jadi tes IQ bisa jadi mengukur, bisa menjadi acuan, tetapi tidak semua anak gifted tes IQ-nya bisa tinggi gitu ya Bu ya, mungkin gitu ya. Bahkan Bu Nancy, katanya kalau semakin tinggi justru sulit terukur. Iya Bu, Karena alat ukurnya juga tidak benar. bisa mengukur Sama gitu kan. sama kita Ya, mengukur orang yang tingginya 2 meter tapi meterannya 1,5 dengan gitu ya. Jadi iya, semua iya, 1,5, yang selebihnya tidak iya, bisa diukur iya. karena memang ada keterbatasan dari tes IQ kita Alat dan bisa ukur, alat ukur iya. kita ya, apalagi alat ukur yang ada di Indonesia mungkin lebih lebih belum Betul, diupdate dengan betul. yang baru ya. Iya, Oke. iya betul. Ini saya mau nanya, Mbak Nurlela juga masih mungkin nyambung pertanyaan yang tadi ya. Akhirnya saya mau tanya gimana gerakan sendiri cepat bikin video, apa anak gifted tidak suka dengan contoh. Ini adalah bagian dari kreativitas ya Bu Yeni ya. Anak suka Iya, tidak, saya ngalamin anak saya kalau dikasih contoh dia akan lakukan hal yang berbeda, nggak mau gitu, nggak mau karena anak-anak gifted adalah anak-anak yang bukan cuma kreatif, mereka mau otentik gitu, maunya iya, iya, asli sehingga iya, merasa kalau ada contoh itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Justru kalau saya kasih contoh dia akan lakukan hal yang berbeda gitu. Benar. iya, betul. Ini Mas Rizky, Mbak Rizky ya. Namanya mirip-mirip, maaf kalau saya salah sebut. Bagaimana menangani anak gifted? Apakah mereka selalu perlu dibentuk komunitas? Sebenarnya IQ yang mereka miliki di atas rata-rata, kenapa tidak kita kembangkan untuk inovasi hal yang berkaitan dengan positif? Itulah tujuan dari gifted education ya Bu Yeni ya, bahwa kita Iya, iya, mengidentifikasi kemudian mengembangkan potensi mereka sehingga menjadikan performance atau achievement yang tinggi gitu. Kalau misalnya iya, mereka iya, butuh komunitas, saya rasa juga itu adalah hal yang sangat baik ya, diperlukan. Zamannya Bu Yeni mungkin belum terlalu banyak gitu ya komunitas gitu ya, belum nggak ada mungkin ya. Tapi sekarang nggak kita ada. ada dan saya bisa melihat ketika anak-anak ini dipertemukan dengan teman-teman yang memang selevel dengan mereka dalam cara berpikir, dalam cara kecerdasan intelektual, mereka itu menjadi seperti tinju yang ada sparring partner gitu ya. Kita dapat melihat Iya, bahwa kemampuan yang luar biasa yang tidak kelihatan waktu mereka di sekolah atau bahkan di rumah, mereka ketika bertemu dengan sparring partner ini kelihatan gitu. Gimana Bu Yeni? Ada betul, betul, betul. Iya, ini bagaimana cara mengenalkan aturan pada anak gifted karena anak cenderung suka melawan, dari Mbak Mayang Sari. Bu Yeni bisa menjawab dengan baik pasti nih. Waduh, Karena kalau saya cubit Bu, enggak saya juga kalau bercanda. nggak dulu saya melakukan KDRT. Iya, amat keras karena saya juga udah masuk mendekati stres berat gitu kan, karena belum paham gitu ilmunya. Jadi saya baru paham ternyata anak-anak ini nggak bisa diperlakukan secara otoriter misalnya, harus nurut dan sebagainya, dikasih aturan dan sebagainya. Tapi lebih baik diajak Diskusi ya apa Bu ya, namanya tukar diskusi, pikiran. Iya, diskusi, iya. ya biar isi hati mereka keluar, pikiran mereka keluar, kita bisa membaca pikir dan apa karakteristik mereka. Di situ kita terkoneksi gitu. Iya, Dan saya merasakannya sekarang luar biasa. Dia sangat dewasa. betul, Iya, betul. putra saya yang dulunya wah gitu. Iya. Sangat bijak juga. Iya, jadi Gitu diskusi aja. dengan mereka ya, lebih ke Diskusi, dialog ya. dengan anak-anak ini. Iya, Walaupun misalnya anaknya ya. kecil, tetapi mungkin aja kemampuan berpikirnya sudah seperti orang dewasa, Iya, sehingga kita bisa berdialog iya. seperti dengan teman ya Bu ya. Betul, Kalau kita betul, sedang iya, membahas betul. misalnya hal-hal tentang ilmu pengetahuan atau tentang sains, mereka bahkan filosofi, mereka bisa perlakukan teman, tetapi di pihak lain secara emosi mereka masih
anak-anak yang Anak, perlu iya, 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 diperlakukan. Ini mungkin karena iya, ada perbedaan-perbedaan sebentar kalau ngomong seperti profesor gitu jago, tapi setelah itu ngambek, iya, nggak tantrum gitu iya, ya. Ini mungkin iya, yang membuat orang tua atau guru merasa ke adanya anak ini ada nggak ada masalah gitu ya kan. Jadi hmm, kadang-kadang frustasi, kok tahu harusnya tahu tetapi hmm, tidak melakukan gitu. Iya, iya, ini Bu, lokasi sekolahnya ada di betul. mana? Nanti ya Bu, Mbak Ratna, nanti kami kasih ya. Sekolahnya ada di Jakarta Barat, Grogol, tetapi sekarang kami melayani orang tua dan para murid-murid secara online. Jadi ini nih dari Mbak Meli juga sama Bu Yeni, anak saya 5 tahun, emosinya nggak terkontrol. Dokter tumbang mendiagnosa ODD dan bilang anak saya ada giftednya. Karena itu dites IQ, tapi hasil IQ-nya baru keluar besok. Oh, harusnya nanti minggu depan ya, Mbak Meli, kita Mm-mm. bagi pengen tahu juga hasil tes IQ-nya seperti apa. Tapi tes IQ, ingat sekali lagi, tes IQ itu tidak selalu menjamin. Saya bilang itu adalah satu referensi yang paling baik. Tetapi maksudnya ketika misalnya orang tua tahu bahwa anak-anaknya punya karakteristik gifted, tetapi tes IQ tidak mengkonfirmasi, jadi kita perlu cari tahu lagi gitu ya. Dari Mbak Ya, Silvi lagi, wah aktif banget ini Mbak Silvi. Bu, apakah anak gifted itu naturally gifted atau nurtured by the environment? Oke, Bu Yani, gifted, nurture, or nature? Dilahirkan atau dibentuk lingkungan? nature, genetik. Hmm? Mereka genetik, ya, Ya, oke, dilahirkan. benar. Ya, Bu Silvi atau Mbak Silvi, giftedness benar adalah genetik, talented adalah hasil dari nurture ya. Jadi gifted ini ya, dari segi apa namanya adalah kemampuan yang dari dalam ya, dan sebenarnya ini kalau saya mau jelasin cuman terlalu panjang ya. Tergantung dari sisi mana kita melihat gifted. Ada dua kubu nih Bu ya. Ada dua kubu. Kubu pertama mengatakan bahwa giftedness ini adalah mereka melihat dari orang-orang giftedness ini adalah orang dewasa yang memiliki achievement yang extraordinary. Taruhlah contohlah Einstein gitu ya. Ini Einstein itu menurut mereka gifted. Nah, setelah mereka sudah dipatok outcome-nya seperti ini, kemudian Einstein ini anak-anaknya seperti apa sih? Waktu anak-anak nah seperti ini, dan itu, mereka mulai investigasi ya, jadi karakteristik potensi. Einstein ini jenius, waktu dia sudah dewasa, masih kecil jenius nggak? iya. Tidak ada yang Justru tahu ya dianggap kan? disorder, Tidak ada yang tahu, tapi dianggap ada potensi disorder. di sana. Ya, Ya, Pak, ada potensi di sana. Jadi, ada yang memandang gifted sebagai suatu outcome, tetapi ada kubu yang lain yang menganggap gifted adalah kolektif, adalah kumpulan dari karakteristik-karakteristik. Jadi, jangan cuma lihat achievement-nya. Kalau misalnya dia punya karakteristik gifted tetapi tidak achieve, tidak punya perform yang baik, tidak punya extraordinary achievement, apakah dia gifted atau enggak? Nah, ini kan pertanyaan butuh ya. dukungan, ya. Iya, jadi sekarang Makanya ini diperlukan, ada kubu baru yang mengatakan, oh nggak selalu orang anak gifted itu memiliki achievement yang extraordinary, karena banyak faktor yang akan menentukan iya, orang itu memiliki achievement extraordinary. Salah satunya adalah keluarga, dari keluarga iya, ya, membantu lingkungan, mengembangkan ya, talent. Gimana kalau anak gifted ini, anak yang jenius ini lahir dari keluarga yang misalnya miskin, yang keluarga di daerah yang tidak bisa menurture kemampuan ini, bisa disebut gifted atau enggak? Ya kan? Pertanyaannya iya. seperti itu. Wah, panjang banget Bu ya, ini kita tinggal waktunya sedikit nih. Ah, Ini saya mau ini dulu. iya, iya. Izin bertanya Lanjut, Bu, lanjut. sebenarnya apakah baik apabila seorang didefinisikan dari talenta dia saja? Sebab saya mendapat kesan bahwa label gifted marketing Nobel School berputar pada hanya potensi anak. Benar, itu sebenarnya kita sebenarnya tidak mengatakan gifted aja, tapi gifted and talented. Kita nggak berhenti di gifted, tetapi dari gifted ini setelah diidentifikasi, ini harus dikembangkan sehingga menjadi talenta gitu ya. Harus Iya, menjadi achievement atau harus menjadi performance. Yang menjadi masalah, yang menjadi Nobel adalah untuk mengisi gap di mana anak-anak ini tidak bisa dilayani di sekolah seperti biasa. Karena apa? Karena misalnya sistem pendidikan kita yang exam based.
Jadi Ya, tujuannya adalah untuk exam, untuk bisa tes standarisasi gitu ya, sehingga anak-anak itu tidak memiliki ruang untuk berkarya, untuk berpikir, untuk menyalurkan kemampuan kreativitas mereka dan kemampuan berpikir mereka yang itu tidak ada ruang bagi mereka gitu. Jadi itu betul. sebabnya mengapa kita butuh gifted education. Dan iya. Oke, sehingga memberi kesan bahwa anak-anak diekspektasi menjadi individu spesial, pada di dunia nyata tidak seperti itu, benar sekali. Mereka, saya rasa saya sama Bu Yeni, kami menjadi advokasi dari gifted education ini bukan untuk meminta anak-anak ini dijadikan menjadi seorang anak yang spesial ya, tetapi Iya, iya, dihargai sebagai individu sebagaimana dia adanya gitu ya, jangan sampai salah iya. salah penanganan atau salah ini akan Bu Yani ya. Betul, betul. Bukan untuk diistimewakan. Ya, Tetapi semua semua anak membutuhkan pelayanan atau dukungan ya. education yang tetap, anak gifted atau anak yang normal atau yang apa saja, mereka membutuhkan pelayanan yang tepat dan pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya, Itu sebabnya kita sebut ada pendidikan inklusi ya, inklusi pada iya anak-anak betul. sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Iya, Gimana menyesuaikan anak gifted di sekolah umum? Nah, ini kembali lagi Mbak Ani dari sekolahnya. Apakah sekolahnya mau menyesuaikan? Ya, jadi biasanya kalau di sekolah-sekolah inklusi mereka ada diferensiasi, ini bisa terakomodasi. Tetapi kalau misalnya sekolahnya homogen, kemudian tidak ada guru-gurunya tidak terlatih untuk mendiferensiasi kurikulum, nah ini juga memang agak sulit ya. Oke, 3 menit lagi Bu. Anak waduh. saya gifted tidak suka menulis, padahal bisa. Gimana cara menangani anak anak saya juga Bu, Mbak Nora, anak saya juga gifted tidak suka menulis. Gimana caranya? Suruh typing aja, suruh ngetik. Sama. sekarang Lisa ya, Ya, anak saya IQ-nya 130 tapi kurang konsentrasi, maka disarankan terapi konsentrasi. Apa terapi akan benar? Bisa ya, saya rasa bisa. Terapi ini adalah salah satu juga cara untuk self regulasi, apalagi zaman sekarang di mana anak-anak yang terlalu banyak stimuli ya, mereka jadi karena stimulinya banyak sehingga mereka respons dengan stimuli itu membuat mereka nggak bisa fokus untuk menyelesaikan. Kalau misalnya ada terapi yang bisa membuat anak ini konsentrasi, lakukan. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin ibu melatih dengan self regulasi. Saya tahu bahwa bukan cuma anak gifted, tapi kebanyakan anak-anak sekarang, apalagi dengan pandemi belajar online, ini susah banget untuk berkonsentrasi ya. Ini jadi salah satu PR buat kita. Oke, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk dapat memperlakukan anak gifted dengan baik, misal tidak memandang rendah? Oke, Bu Yeni, mungkin Bu Yeni bisa jawab ini, tapi waktu kita sekarang 5:07:58 misalnya, sebentar nanti kalau tidak bisa waktunya tidak bisa tidak cukup, tiba-tiba ini live-nya off, saya minta maaf. Tapi sebelumnya saya mau closing dengan pengumuman bahwa minggu depan kami tidak ada live hari Jumat malam, tetapi Sabtu jam 13, jam 1 akan ada talk show bersama dengan Ibu Julia Vantil dari Belanda. Bu Julia akan ada di Belanda dan kami akan di sini, dan para Bapak Ibu adik-adik sekalian yang ingin bergabung silakan hari Sabtu jam 1 siang minggu depan ya. Dan tidak live IG live Nobel Academy akan kami lanjutkan minggu berikutnya. Oke. Ya. Oke, Bu Yani silakan jawab bagaimana mengedukasi masyarakat untuk dapat memperlakukan anak gifted dengan baik, misalnya tidak memandang rendah anak gifted dan lain-lain. kalau yang kami lakukan di dalam komunitas, ya itu juga bagian dengan sosialisasi melalui seminar, misalnya workshop, diskusi, kemudian penulisan buku, gitu. Kemudian membuat atau agar ini oleh media massa, baik media massa atau dan sebagainya, melalui
kita bisa sosialisasi melalui apa saja gitu. Iya. Makanya saya nggak berhenti menulis, biar orang bosan juga nggak apa-apa, karena orang kan akan ada terus gitu yang belum paham. Ada waktunya Biar sampai nanti ke ya, Bu. pelosok. Iya, kita lakukan supaya sampai masuk ke berbagai lapisan masyarakat dan ke pelosok-pelosok tanah air gitu. Iya. Bu Yani, Itu ada saja, ada iya. pertanyaan menarik lagi nih. Bagaimana caranya agar anak gifted tidak tersiksa karena berbeda dari lingkungannya? Anak saya misalnya sering dibully oleh teman-temannya. Hmm, Gimana, Bu? tumbuhkan rasa percaya diri. Tapi ini terjadi ya, Bu Kak, ya. Banyak sekali iya, anak gifted iya, yang dibully ya. betul. Betul, anak saya juga mengalaminya. Makanya saya tumbuhkan rasa percaya dirinya. Saya support gitu. Saya pompa dengan keyakinan bahwa dia cukup berharga, amat berharga. Bukan hanya untuk dirinya, orang tua, tapi juga untuk eh, kehidupan ini gitu. Masalah apa namanya? Jadi anak bisa dua kemungkinan, bisa melawan atau tidak melawan kalau dibully gitu. Lakukan aja apa yang nyaman buat dia gitu. Kalau memang dibulinya tidak sampai menyentuh fisik gitu, Ya. abaikan ya sudah. Tapi tunjukkan potensinya, potensi yang kita miliki gitu. Makanya saya support anak saya untuk mengaktualisasikan dirinya, potensi dirinya. Tunjukkan aja dengan karya. Eh, Nah, itu yang dia ambil. Dia nggak pernah melawan, sampai detik ini dia sering dibully, bahkan sudah sampai dengan bahasa oleh orang-orang terdekat juga, dengan bahasa yang sangat kasar gitu. Tapi dia diam aja. Iya. Dia berjalan aja terus gitu. Berjalan, biarin nggak apa-apa, aku jalan aja terus, biarin aja gitu. Ya, berarti Bu Yani udah sukses Eh, ya mengembangkan karakter. Ini ada apakah dari Mbak Rizka, apakah Nobel juga menerima anak gifted usia berapa? Saat ini kami memprioritaskan anak-anak yang akan belajar di usia sekolah dasar. Ya, sekolah dasar, anak-anak yang sekolah dasar. Dengan kasus tertentu kami bisa terima sampai SMP ya, tapi dengan kasus tertentu dan sangat selektif. Tapi prioritas utama adalah anak-anak sekolah dasar. Oke, anak saya juga suka nulis. Nah, ini pertanyaan terakhir. Terima kasih Bu Yeni, berkat tulisan Bu Yeni saya mendapatkan pencerahan 6 tahun lalu, Bu. Siapa ini? Ini dari Siapa? Lini, Mbak Lini ya. Oh, aduh, terima kasih kalau memang sampai. Itu saya buat dari hati. Semoga sampai ke hati ya, Iya. tulisan. Oke, Iya. oke, Bu Yani, terima kasih banyak untuk malam ini. Kita telah bincang-bincang tidak terasa 1 jam sudah berlalu. Dan Iya, terima kasih untuk para seluruh pemirsa dan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang sudah join acara ini. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Mari terus bergabung, kemudian follow Instagram kami untuk informasi-informasi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Saya akan pamit undur diri dan Bu Yeni juga akan undur diri. Terima kasih. sama-sama. Terima kasih, Bu Iya. Nancy dan semuanya. Iya.